Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masih dalam penjelasan hadis dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan beliau tidak memiliki pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi. Lantas Abu Talhah memegang tanganku. Kata Anas, Abu Talhah memegang tanganku karena Abu Talhah memang bukan ayah kandung dia. Abu Talhah ayah tirinya. Ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim. Fa akhadha Abu Talhah biyadi. Lantas Abu Talhah memegang tanganku. Fantalaqa bi, dan dia membawaku pergi. Hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan membawaku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kayyisun labibun falyukhdimak. Anas ini seorang anak yang pintar dan cerdas. Anda bisa menjadikannya sebagai pembantu Anda. Qal, kata Anas bin Malik, fa khadimtuhu fis safar wal hadar. Maka aku pun menjadi pelayan beliau baik ketika safar maupun ketika hadar, hadir artinya enggak mukim. Maqdamahul Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal beliau sampai di Madinah, datang ke Madinah hijrah, hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekitar 10 tahun Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li an syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Selama 10 tahun itu beliau tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Wala qala li syai'in lam asna'hu. Beliau juga tak pernah berkata kepada sesuatu yang belum aku lakukan, ala sana'ta hadza hakadha. Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Itulah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau tak melakukan seperti ini, atau beliau enggak pernah mengatakan kenapa engkau tak lakukan ini, kenapa enggak seperti ini yang engkau lakukan, tidak pernah. Tapi khofiddin, sebagian hadis telah kita bahas pada kajian yang lalu, ya. Ada beberapa hal yang juga penting untuk kita ketahui yang terkait dengan kisah ini.
Dari kisah hadis tersebut, di antara yang bisa kita ambil faedahnya, yaitu kita tidak boleh mencela sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya, kita punya pembantu, dia masakkan misalnya gulai lah ataupun sayur, ternyata sayurnya keasinan, maka kita tidak boleh mencela. Kalau kasih masukan boleh, Mbak ini kebanyakan garam, boleh. Tapi kalau ini kok keasinan, punya otak nggak kau? Itulah kira-kira. Ya. Ini kan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa pencelaan. Ingat ikhwatiddin, ketika kita mencela seseorang, ketika kita mencela, mencaci seseorang, itu merupakan poin dia yang Allah berikan untuk dia, yang akan dia jadikan sebagai menuntut kita di hari kiamat. Itu dia. Sebagaimana ikhwatiddin dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflisu fi ummati?" Tahu enggak kalian, atadruna mal muflis, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut? Al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, yaitu yang ludes hartanya, harta bendanya habis. Qal, beliau mengatakan al muflisu fi ummati, bukan itu yang dikatakan orang bangkrut. Kalau dia bangkrut di dunia, masih bisa dia bangkit, masih bisa dia berupaya, berusaha. Tapi yang sebenar-benarnya bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamati bis salati was sadaq, mayyati bis salati wasyami wassadaqah, yaitu yang mereka nanti datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakatnya, pahala sedekahnya. Walakin qad syatama hadza, tapi permasalahannya dia pernah mencela orang ini. Itu dia, mencela. Jadi ketika kita mencela sesuatu, ikhwatiddin, itu nanti akan jadi bahan tuntutan bagi orang yang telah dicela. Makanya di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, barang siapa yang pernah terzolimi maka tuntut sekarang. Maka orang yang paling bahagia pada waktu itu adalah orang yang paling sering terzolimi. Karena dia menuntut setiap orang yang menzolimi dia. Yang dia tuntut apa ikhwatiddin? Pahalanya. Itulah dia. Padahal tadi orang ini datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi karena banyak menzolimi orang, di antaranya suka mencela orang, maka dia menuntut. Makanya ikhwatiddin, ya, tak boleh mencela orang lain, termasuk juga mencela istri. Jangan. Ya, jangan mencela. Kasih aja masukan, kasih nasihat. Misalnya, ya, istrinya agak bau misalnya. Udah dek, hari ini kok bau ya dek? Begitu. Jangan, kok bau monyet kok dek? Ya. Yang seperti ini nggak boleh ikhwatiddin. Ya. Bilang aja biar dia bisa mandi. Begitu. Dek, udah berapa hari nggak mandi? Misalnya begitu. Ya kan? Demikian. Kalau misalnya antum diberikan, dek tolong belikan, ambilkan anduk. Diambillah anduk. Ternyata anduknya dicium udah bau. Gak usah marah-marah, apalagi sampai mencela. Bilang aja, dek ini anduk kita dek. Iya bang, apa ya bedanya dengan kain lap? Gitu kira-kira. Misal ini contoh. Artinya sindiran halusnya begitu. Itu kan bukan halus ya, tajam ya. Itu contohnya ikhwatiddin. Jadi gak usah dicela-cela. Atau dek ini kotor, selesai masalahnya. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Tidak boleh mencela. Makanya Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah beliau mengatakan, loh kamu kok buat seperti ini sih? Tidak pernah. Beliau berkata seperti itu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Dari hadis ini juga dapat kita ambil bahwasanya Rasulullah itu orangnya nggak pernah mencela. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mencela orang lain. Apalagi mencela makanan. Bayangkan, mencela makanan saja nggak pernah beliau. Itu kan benda mati, nggak pernah. Apalagi benda hidup seperti istri dan para sahabat yang lainnya, nggak pernah. Makanya beliau kalau suka
Idza ishtaha akala wa illa fatarok. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau tinggal. Itu aja. Ya. Tidak perlu harus ngomel, merepet sampai mencela makanan yang dibuatkan oleh sang istri. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela sesuatu yang kaitannya itu dengan urusan pribadi. Ya, tidak pernah. Beliau hanya mencela ataupun bisa marah kalau yang terkait dengan urusan agama. Misalnya ya, ibarat kita nih, kalau istrinya masaknya enggak becus, misalnya masak nasi badatui, masak gulai hangui, nah gitulah kira orang Padang bilang, ya, tahu badatui itu kan? Masak nasinya itu setengah matang, yang bisa setengah matang tuh sayur, nasi nggak bisa setengah matang, makan separuh beras namanya. Karena apa? Si istri belum pernah masak, ikhwatiddin. Biasanya dia punya pembantu di rumah, mulai dari masak sampai setrika. Mungkin ketika awal-awal atau nikah kemudian dia nggak bisa mensetrika. Dek, setrikakan baju abang ya dek. Bang, ini yang setrika itu yang mana namanya? Ini apa ini? Tunjuk priok dengan setrika kan? Nggak tahu dia mana setrika, nggak pernah pegang setrika mungkin. Dek, ini priok, ini kompor bukan setrika. Jadi kasih tahu dia, ajarkan. Kemudian, bang, menghidupkannya gimana bang? Kan antum bisa kesel tuh, sabar. Namanya juga antum menikah dengan seorang wanita piai, gak pernah pegang setrika. Dia hanya bisa pegang ATM. Ya harus sabar, ajarkan dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, kalau itu yang kurang, tidak boleh kita mencela. Tapi kalau misalnya gak sholat, baru boleh marah. Dek, kenapa nggak sholat? Boleh marah. Nggak pakai jilbab dia keluar, baru boleh. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man taqama Rasulullah sallam li nafsihi illa an tantahika hurmatallah fayantaqimu biha. Rasul nggak pernah marah yang kaitannya dengan dirinya. Misalnya mungkin karena dia nggak dihormati, atau mungkin dikarenakan kurang pelayanan, atau apalah namanya, nggak pernah beliau marah. Makanya kalau antum misalnya pulang ke rumah, istri nggak menyediakan teh atau kopi, misalnya sementara antum terbiasa, nah itu nggak harus marah itu. Ya, itu nggak boleh marah. Bukan nggak boleh marah sih, artinya sebaiknya jangan marah, karena itu kaitan dengan urusan pribadi kita. Ya mungkin istri keteledoran. Tapi para istri juga jangan jadikan ini sebagai senjata. Suaminya datang mau makan siang. Mana dek makan siang? Priok bang. Loh, kok priok dek? Jangan marah loh. Ini kan urusan perut, bukan urusan agama. Gak boleh. Ya, bagi seorang suami, dia harus menahan diri. Tapi bagi bawahan, dia harus tahu kewajiban dia. Seorang istri punya kewajiban untuk melayani suami, untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suami. Bukan hanya makanan, bahkan kalau bisa pun rambut suami itu disisir oleh istri. Jadi jangan sampai suami itu sisir rambut sendiri. Kalau bisa begitu. Ya, begitu suami mau pegang sisir, "Ntar bang, biar awak aja nyisir." Ini bentuknya gimana bang? Belah pinggir, belah tengah, atau buat kuncung-kuncung begini? Nah, begitu. Tanya suami, kalau bisa begitu. Masya Allah, kalau suami dapat pelayanan seperti itu, gimana mungkin dia bisa berpaling kepada wanita lain, ya kan? Betul kan? Gimana? Cocok? Cocok kan? Cocok, itu dia. Jadi khatibiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini, ya, antara suami dan istri itu harus tahu tugas masing-masing. Apa pernah istri Rasulullah menyisirkan rambut suami? Masya Allah. Aisyah sering menyisir rambut Rasulullah SAW. Antum mungkin pernah mendengar lah, di mana Rasulullah SAW ketika itikaf, beliau nggak nyisir rambut sendiri.
Masukkannya beliau masukkan kepalanya ke jendela. Itu kan kalau keluar jendela sudah rumah Rasulullah. Disisiran oleh Aisyah. Terkadang Aisyah yang mengkeramasi rambutnya. Begitu. Nah, siapa antum yang sudah menikah selama setahun, 2 tahun, 3 tahun yang pernah dikeramasin oleh istri? Tunjuk tangan. Yang pernah boleh pulang sekarang. Coba. Tapi yang punya istri ya, antum yang belum punya istri jangan tunjuk tangan. Demikian, sampai seperti itu. Itu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyisirkan rambut suami, mengkeramasi rambut suaminya, Masya Allah. Bahasa kita dikerimbat dengan istri yang kerimbat. Ini jangan karena dia buka salon asik orang aja dikerimbatnya. Suaminya acak-acak rambutnya, ketombean, kutuan, tenang aja dia. Demikian ikhwatiddin, kecuali masalah yang terkait dengan hukum Allah. Ya. Kecuali masalah yang terkait dengan hukum Allah. Rasulullah bisa marah kalau itu terjadi. Tapi kalau masalah pribadi, kepentingan pribadi, itu beliau enggak pernah marah. Siapa yang berkata? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sudah Aisyah yang berkata begini, ikhwatiddin, itu memang begitulah watak beliau. Karena apa? Karena seorang suami enggak akan bisa menyembunyikan watak aslinya kalau dia di rumah. Kalau dia di luar rumah bisa. Bisa dia lemah lembut kepada kawan-kawannya, ya. Bisa dia bersikap setia kawan dengan kawan-kawannya. Mungkin dia bisa royal dengan kawan-kawannya. Kalau mau tengok aslinya, tengok dia di rumah. Makanya kan ada siapa ustadz yang mengatakan, kalau mau SKBB jangan minta ke polisi, nggak tahu apa polisi itu tentang SKBB. Surat keterangan berkelakuan baik. Wah nggak pernah ketemu, tiba-tiba baik, kasih 15.000. Kalau mau SKBB dari istri kata beliau. Itu dia. Kenapa? Istri kita yang tahu tentang watak kita, baik dan tidaknya. Iya kan? Istri kita. Kalau mau tahu tentang seorang perempuan, tanya suaminya. Dia yang paling tahu watak istrinya. Demikian ikhwatiddin. Mengenai tingkah lakunya, bahkan dengkurnya pun tahu suami itu gimana bentuknya. Apakah krikrok, apakah krekrok, tahu. Kenapa? Itu teman dia, siang dan malam. Itulah ikhwatiddin. Jadi ini Aisyah, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana banyak bergaul dengan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Kalau dia sudah mengatakan, beliau sudah mengatakan seperti ini, memang begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, ma daraba Rasulullah sallam syai'an qattun biyadih. Rasulullah tak pernah sekalipun mukul. Bayangkan ikhwatiddin. Belum pernah sekalipun beliau memukul dengan tangannya. Belum pernah. Wala imra'atan, tidak pernah seorang pun wanita yang dipukulnya, termasuk istri-istri beliau. Wala khadiman, pembantu juga demikian. Illa ayyahid fi sabilillah. Kecuali ketika jihad fisabilillah, gimana nggak mukul kan? Namanya juga sedang perang. Sedang perang, alah kasihan. Ya dialah yang nikam kita jadinya. Ketika jihad iya. Tapi kalau selain itu ikhwatiddin, enggak pernah beliau mukul. Mukul istri, mukul pembantu, mukul sahabat, tak pernah. Kemudian, wa manila minhu syai'qattun fayantaqimu min sahibihi. Beliau tak pernah membalas kalau dia disakiti. Luar biasa ini emang. Ini makhluk Allah yang luar biasa. Kalau masalah dia dicerca ya nggak apa-apalah. Kalau awak yang dicerca. Kalau dia disakiti nggak apa-apalah sudah. Kapan beliau marah? Illa ayantahika syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Kecuali kalau ada yang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau pun marah. Dan marahnya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan seringnya karena kepentingan kita berkuranglah, maka kita marah. Karena maslahat kita tidak dapat kita dapati lagi, maka kita marah. Tapi kalau agama yang diusik-usik, nggak pernah marah. Begitu ikhwatiddin, seharusnya kita lebih marah. Ya. Kalau kita lah yang dicaci maki orang, pak, kepalamu peang, udahlah biarkan saja. Memang begitu, diciptakan Allah, mau bagaimana lagi? Mau dilurus-luruskan nggak bisa juga. Nah begitu takdirnya.
Kalau ada yang mengatakan, "Weh, monyet," misalnya. Iya kan? Antum kan tahu enggak monyet, bilang saja, "Saya bukan monyet, Bapak salah lihat." Selesai kan? Demikian. Ngapain pula kita balas, monyet, kalau saya monyet, kamu bro. Kapan selesainya? Oh, kalau gitu kamu siamang. Oh, siamang. Demikian. Enggak selesai-selesai ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Ya sudah. Kalau masalah itulah yang dicela orang tentang diri kita, udahlah biarkan saja. Itu dia. Rasul enggak pernah marah. Mungkin sakit sih sakit, tapi beliau enggak membalas yang begitu-begitu. Itu ikhwatiddin. Bisa enggak kita seperti itu? Demikian. Ya, mungkin nama baik kita yang dirusak orang. Misalnya, apalah nama baik kita, kita merasa nama baik kita dirusaknya. Gak perlu kita nangis, ikhwatiddin. Ya sudah. Kalau dia menzalimi kita, Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan membalaskannya nanti. Ya kalau kita tidak rela, bagaimana? Kalau kita tidak rela, ya sudah, nanti di hari akhirat kan ada mahkamah pengadilan. Karena dia telah menzalimi dan merusak nama baik kita, udah. Maka dia akan menuntut pahala dari orang yang telah menzaliminya. Begitu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya antum melamar seorang akhwat. Kemudian ditolak. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Maka dikenallah antum di kalangan akhwat pemuda yang ditolak 1000. Gak ada yang mau menerima. Udah. Jadi akhwat memberikan gelar yang tidak enak. Ya sudah, biarkan aja, gak apa-apa. Atau antum memang sungguh-sungguh mau menikah. Tapi memang ketika nazar gak ada yang cocok. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gak ada yang cocok, betul. Sungguh mau menikah. Tapi memang tidak ada yang cocok. Tapi karena akhwat ini, yang 3 orang ini merasa tidak cocok, tidak ada yang cocok, akhirnya akhwat dan gengnya akan mengatakan Abu Nazor, misalnya. Ya, Abu Nazor. Ya sudah, nggak apa-apa, terima aja. Ya nggak apa-apalah Abu Nazor. Yang penting nanti ada Nazor lagi. Apa gitu? Apa gitu ya, Khafidin? Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Atau mungkin ada akhwat yang mengaku-ngaku. Yang mengaku-ngaku misalnya, dia pernah itu nazar dengan saya, tapi saya tolak. Kan tahu saya orang kaya, tapi saya nggak butuh orang kaya. Saya butuh orang yang soleh, kata si akhwat. Wah, hebat kali kan? Dia bilang kemana-mana, dia buat status, kutolak lamarannya. Wih. Antum merasa tersindir, biarkan aja, nggak apa-apa. Karena apa? Itu masalah pribadi. Kalau pribadi kita yang diusi-usi orang, ya sudahlah, maafkan saja. Ya, maafkan saja. Dan ini sering kita yang masalah. Yang pribadi kita ini yang kita nggak bisa rela. Tapi kalau agama kita rela dicela orang. Agama kita nggak mempermasalahkan kalau diusi-usi orang. Itulah permasalahannya, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Terbalik kalau kita sekarang. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang menzalimi kamu, i'tada itu melampaui batas terhadap dirimu, maka fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kamu boleh membalas seperti kezaliman yang dilakukan kepada dirimu. Boleh. Itu hak kita. Ya, itu hak kita. Tetapi di sini ikhwatiddin, wattaqullah, innallaha ma'al muttaqin. Tapi Allah memberikan yang terbaik. Apa itu? Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kenapa Allah suruh bertakwa di sini ikhwatiddin? Karena kalau kita membalas kezaliman orang, ya, kita sulit untuk menakar kezaliman itu sama apa tidak. Misalnya ini, kita ditinju orang. Udah, ditinju. Terasalah sakit. Kemudian kita punya hak untuk membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum.
Barang siapa yang menzalimi kalian, kalian boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Taib. Ketika kita memukul balas, kira-kira bisa sama apa enggak nih kira-kira? Dia membalas sakit, kita membalas retak rahang. Zalim berarti kita balik. Berarti kita yang menzalimi dia. Makanya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Ya, kalaupun balas dengan kezaliman yang sama. Kalau enggak bisa, udah maafkan saja. Wattaqullah. Itu ikhwatiddin. Ya, itu artinya wattaqullah itu wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Kemudian Allah katakan sebagai sebagai dukungan Allah, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itulah dia. Makanya dalam Islam memaafkan itu lebih diutamakan ketimbang membalas. Walaupun membalas itu dibolehkan karena itu hak kita. Tapi ingat, ketika membalas tidak boleh melebihi apa yang kita terima. Kalau ternyata lebih dari apa yang kita terima, kita berarti telah menzolimi dia dari kelebihan itu. Demikian. Itu Al-Baqarah 194. Apa kata Syekh As-Sa'di? Walamma kanat taqwa fi ghalib layat. Saya kira udahlah cukup lah ini. Ya. Demikian juga kisah anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Apa kata si adik? La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika li aqtulak. Kalau kamu mau membunuh saya, aku enggak akan membunuh kamu. Itulah ikhwatiddin. Makanya di sini ya, dalam masalah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali jika ada kehormatan Islam, jika ada keharaman yang diharamkan oleh Allah dilanggar oleh seorang muslim. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya hadis tadi yang kita bacakan tadi bahwasanya kalau masalah pribadi maafkan, tapi kalau sudah masalah kemaksiatan memang harus diselesaikan. Ya, kita melihat kemaksiatan seseorang misalnya, maka ya itu kaedahnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup fabilisani, fa illam sati fabiqalbi. Kalau enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dengan hatinya. Misalnya ini antum punya pelayan, punya pembantu rumah tangga. Kalau masaknya enggak becus, ngamuk luar biasa. Tapi itu pelayan masuk ke rumah antum pakai rok mini, tak pakai jilbab, tak ada satupun yang marah. Bahkan si suami pun enggak marah. Assalamualaikum Pak, masuk dia masuk. Pak, angus enggak apa-apa. Kalau kamu yang buat angus enggak masalah. Ini ada modus berarti ini Khafiddin. Seharusnya marah itu ketika melihat dia membuka aurat. Mbak, maaf, jangan masuklah kemari kalau seperti ini pakaiannya. Begitu. Itu seharusnya. Ya, marah itu karena dia melanggar syariat Allah, bukan marah karena dia enggak becus bekerja. Dia enggak becus bekerja, bisa diperbaiki. Bagaimana cara bekerja yang baik. Nah, demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian juga di sini kan ada hadis di mana Abu Thalhah memuji Anas bin Malik. Beliau katakan, ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kais labib. Ya Rasulullah, Anas ini seorang anak yang pintar dan cerdas. Ini kan pujian. Sementara kan sebenarnya kita nggak boleh memuji depan seseorang. Ikhwah, kalau pujian tersebut tidak membuat rusak orang yang dipuji, maka tak apa-apa. Ya, tidak gelap mata dikarenakan dipuji, maka tidak masalah. Tapi kalau perkiraan kita, ini kalau saya puji, nanti dia bisa lupa daratan dan lautan misalnya. Siapapun dia. Makanya Rasulullah ketika
mendengar ada seorang sahabat memuji temannya di hadapan teman tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Laqad kasarta zahrahu. Kamu telah patahkan punggungnya. Artinya sebaiknya kalaupun kita memuji itu di belakang dia, jangan di hadapan dia. Siapapun dia, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang syekh. Demikian. Karena hati kita tuh lemah ya, lemah. Makanya tetap bergetar dia ketika kita dipuji. Apalagi kalau yang muji akhwat, masya Allah. Iya kan? Dia belum punya istri. Yang punya istri pun kalau dipuji akhwat luar biasa kan? Masya Allah bapak, masya Allah ya, cerdas sekali bapak ya. Masa sih? Getar juga ya, getar ketir juga. Bisa saja kan bergoyang jenggotnya. Sepertinya suka lah dengan saya. Berarti awak ini gak tua-tua kali lah. Udah baper udah. Makanya jangan ikhwatifiddin. Apalagi yang dipuji jomblo, belum punya istri. Aduh. Apalagi yang antum puji perempuan. Masya Allah sudah. Kalau perempuan yang antum puji melayang. Melayang. Begitu dia jadinya. Jangan ya. Itulah ikhwatifiddin rahimanallahu. Tapi kalau kita lihat pujian tersebut tidak membahayakan orang yang dipuji nggak masalah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Abu Thalhah memuji anak tirinya dan itu di hadapan Anas bin Malik dan itu di hadapan Rasulullah SAW, tapi Rasul tidak menegurnya. Padahal di kisah yang lain ketika ada sahabat yang memuji kawannya di hadapan dia, di hadapan kawannya sendiri, Rasulullah langsung menegur sahabat tersebut, tidak boleh. Kemudian dalam hadis ini ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum juga menunjukkan bagaimana kemaafan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu-pembantunya. Sebagaimana hadis yang lalu dalam syarah ketika seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Ya Rasulullah, berapa kali kita harus memaafkan pembantu? Fasamata. Beliau diam. Kemudian ditanya lagi, berapa kali ya Rasulullah kita harus memaafkan pembantu kita? Beliau diam lagi. Sampai 3 kali. Setelah pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Beliau katakan, "U'fu anhu kulla yaumin 70 marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali. Bayangkan. Pembantu yang bagaimana ini yang setiap hari 70 kali kesalahannya? Dari mana pembantu ini, pembantu apa ini begitu kan? Sampai 70 kali kesalahannya. Itu menunjukkan maksud hadis bukan jumlahnya, tapi menunjukkan bahwasanya apapun berapa kali pun kesalahannya, tapi tetaplah maafkan. Itu dia. Pembantu ini sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian lalu, pembantu itu tidak harus hamba sahaya. Walaupun tidak pembantu, karena pembantu itu lebih identik kalau kita terkait dengan rumah tangga kan. Membantu nyapu, menyapu, mencuci, memasak. Itu kan kita sebut dengan pembantu. Tapi kalau kita punya kantor, kita punya perusahaan, kita punya usaha, kemudian kita punya yang membantu kita, maka kita katakan pegawai kan. Sesungguhnya pegawai itu pembantu kita, termasuk khadim kita. Dia yang membantu usaha kita. Misalnya saya punya usaha jual beli misalnya. Saya menyewa 1 orang sebagai shopkeeper, sebagai penjaga toko misalnya. Itu sebenarnya pembantu kita. Membantu kita untuk menjagakan toko. Termasuk khadim itu. Jadi seluruh bawahan-bawahan kita, seluruh pegawai-pegawai kita itu termasuk pembantu. Oleh karena itu hendaklah yang punya pembantu-pembantu, pegawai, bawahan apalah namanya, banyak-banyak memberikan maaf dan diajarkan dia kalau salah. Tapi Ustadz dia selalu sering salahnya. Ya sudah, kalau memang tidak bisa lagi ditolerir, ya sudah diapain? Pecat. Adalah
Maaflah Mbak, Mbak salah-salah aja, saya maafkan lah. Tapi besok jangan datang lagi ya Mbak ya. Kan boleh. Demikian ikhwatiddin. Ya sempat dia pegang hadis ini 70 kali satu hari Pak. Hadis 70 kali Pak. Ini baru berapa kalinya? Ya, itu juga hak kita untuk memecatnya. Dengan artian ikhwatiddin tidak harus mencela. Nasihati saja, kasih masukan-masukan. Kalau dia juga ternyata nggak bisa juga, kita merasa rugi jadinya. Ya, silakan dia di PHK-kan. Gak ada masalah dalam Islam. Tapi hak-hak dia memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum tentang hadis Anas bin Malik. Sudah 5:30. Babul khadim yudnab. Yudnib. Bab khadim yudnib. Khadim pembantu yang bersalah ataupun berdosa. Bersalah atau berdosa. Aduh. Itu Sabtu depan aja insyaallah ya. Sabtu depan enggak ada ya? Sabtu depan sudah musim dedikasi. Masih ada Sabtu depan. Siapa? Mubarak ya. Ya, kalau ada waktu nanti kita lanjutkan pada Sabtu sore yang akan datang. Kecuali kalau kita libur, kalau memang ada para ustadz yang datang ke Medan. Demikianlah ikhwatiddin aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya sih. Atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz. Apakah diperbolehkan dalam rangka berdakwah di orang awam yang di zaman fitnah ini agar kita diterima di tengah masyarakat awam memimpin zikir doa setelah sholat seperti hari pertama menjadi imam berdoa zikir, hari kedua tidak? Enggak boleh, enggak boleh, ya. Karena ketika kita hidup Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu tidak ada syariatnya, ya sudah jangan lakukan. Jangan lakukan. Kemudian tapi Ustadz nanti saya nggak diangkat jadi imam, ya nggak apa-apa kan nggak jadi imam, kenapa rupanya? Kan nggak masalah. Tapi nanti saya nggak terima di tengah-tengah masyarakat, ya. Kalau nggak diterimanya itu dalam masalah karena kita nggak zikir bersama, lantas kita nggak diterima menjadi imam, ya nggak ada masalah, biarkan saja. Tapi kan belum pernah ada di tengah-tengah masyarakat karena dia nggak zikir bareng, akhirnya dia diusir dari kampungnya. Anda ada kan? Demikian. Paling ya udahlah dia yakinnya begitu, nggak ada zikir berjamaah. Memang kalau diangkat jadi imam mereka nggak mau. Ya, mendingan yang jadi imam yang hari-hari hafalannya hanya trikul ketimbang yang hafiz Quran 30 juz. Mendingan yang jadi imam yang hafalnya hanya trikul tapi dia zikir berjamaah, doa bareng, ketimbang orang yang hafal 30 juz tapi dia nggak mau zikir berjamaah. Kan begitu kaedahnya kan? Sehebat apapun antum hafalannya, kalau seandainya Quran 50 juz, walaupun antum 50 juz hafalnya, akan dipakai. Kenapa? Nggak doa dia. Nggak doa bareng. Begitu. Walaupun antum cara membacanya macam Imam Haramain Syarifain. Masya Allah. Bacaannya seperti Syekh Abdurrahman Sudaisi. Teringat awal seperti di Mekah. Iya, tapi nggak doa bareng dia. Aman dah, habis, coret. Memang begitu kaedahnya, bagaimana lagi? Ya sudah, enggak apa-apa kan, enggak harus jadi imam. Demikian nih Hafiddin. Jadi janganlah itu dijadikan sebagai cara. Hafiddin, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan berdakwah tidak bisa kita capai dengan cara menghalalkan segala cara. Enggak boleh. Sesuatu niat yang baik, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Saya sering memberikan contoh supaya mudah paham. Saya ingin pelihara anak yatim. Anak yatim yaitu
Man mata abuhu walam yablugh, yang ayahnya meninggal tapi dia belum balik, anak yatim lah namanya. Saya cari-cari tidak ada anak yatim. Niat saya bagus. Kenapa? Saya ingin menyantuni anak yatim. Karena ingin melaksanakan hadis ana wa kafil yatim kahatani yaumil qiyamah. Kahatani yaumil qiyamah. Aku dan para pengasuh anak yatim seperti ini nanti di hari kiamat rapatnya. Wah, saya juga maulah. Cari-cari anak yatim gak ada. Akhirnya ada bisikan, ambil satu anak yang ada orang tua ayahnya, bunuh orang tuanya. Dengan demikian anaknya jadi anak yatim. 5 anaknya yatim semua, udah kamu asuh. Dengan demikian kamu bisa mengasuh anak yatim. Niatnya betul, caranya jelas salah. Masa harus membunuh ayahnya baru untuk mendapatkan anak yatim? Demikian. Itulah contoh yang radikal gitu kira-kira. Ya. Contohnya radikal, artinya apa? Enggak boleh kita menuju berniat mencapai target yang baik dengan cara yang tidak baik. Harus untuk mendapatkan sesuatu yang baik, caranya juga harus 100% baik. Kalau kita nggak terima dengan masyarakat, nggak terima dakwah kita, memang kita tugasnya memberi hidayah atau hanya sekedar memberitahu? Kan tugas kita hanya sekedar memberitahu, ikhwatiddin, memberikan dakwah. Mengenai terima nggak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan hikmah juga. Nggak bisa kita, Pak, ini bid'ah, dolalah, masuk neraka Bapak kalau begini. Itu juga caranya salah, walaupun maksudnya betul, caranya salah. Termasuk nggak dibolehkan. Ya. Termasuk nggak dibolehkan karena kasar. Rasulullah kan sudah ditegur oleh Allah SWT, menyebutkan tentang Rasulullah, apa kata Allah? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu itu kasar, keras ya Muhammad, orang-orang lari darimu. Orang-orang lari darimu. Jadi dengan cara kasar seperti itu juga tidak dibenarkan dalam Islam, walaupun isi daripada apa yang dia katakan benar. Jadi demikian ikhwatiddin ya. Ustadz, bolehkah seorang ayah yang masih hidup digantikan anak laki-lakinya untuk menjadi mahram bagi anak perempuannya? Seorang ayah yang masih hidup digantikan anak laki-lakinya untuk menjadi mahram bagi anak perempuannya. Ya, mahram itu ikhwatiddin, wanita yang tidak boleh kita nikahi. Semua wanita yang tidak boleh kita nikahi itu menjadi mahram kita, maka kita menjadi mahram dia. Misalnya ini, seorang akhwat mau pergi safar, ayahnya nggak bisa diganti oleh adiknya. Dengan catatan adiknya harus sudah baligh. Jangan masih 2 tahun. Yuk Dek, kita ke Bali. Adik jadi mahram kakak ya Dek ya. Gantikan popoknya masih kakaknya. Gantikan pempesnya masih kakaknya. Ini nggak bisa jadi mahram. Walaupun memang itu mahram dia, tapi tidak bisa menjadi teman sebagai mahram. Itu ikhwatiddin. Jadi hendaklah dia sudah baligh. Siapa saja atau pamannya, siapa saja, yang penting dia mahramnya. Enggak apa-apa. Karena ini bukan masalah wali. Kalau wali ya. Kalau bapaknya enggak mau ya sudah sabar. Walaupun ada pamannya. Sabar. Karena si bapak lebih berhak terhadap anaknya ketimbang yang lain. Bagaimana cara menghilangkan riya terselubung dalam diri Ustadz? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa riya terselubung ini banyak terjadi pada diri kita, ikhwatiddin. Ya, banyak terjadi pada diri kita. Doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Banyak berdoa kepada Allah. Dan kalau kita tahu kita sering riya, upayakan beramal jangan ketahuan orang. Yang bisa kita sembunyikan, rahasiakan. Yang tidak bisa jangan dirahasiakan. Seperti sholat berjamaah. Gimana cara antum merahasiakannya? Kan nggak bisa. Ya. Nah itu harus, mau nggak mau harus berusaha untuk tidak riya. Seorang akhwat pakai jilbab. Gimana merahasiakannya coba? Jilbab terbuat dari plastik. Nggak ketahuan gitu. Kan nggak bisa. Jadi setiap keluar rumah harus pakai jilbab. Nggak bisa enggak. Jadi bagaimana? Ya harus dia berupaya sekuat tenaga untuk menolak yang namanya riya. Tapi kalau bisa dirahasiakan,
Seperti dia sholat tahajud. Rahasiakan. Jangan dia merahasiakan, habis tahajud dia buat status. Betapa tenangnya malam ini. Di situ kan ada jam 3. Demikian ikhwatiddin. Jadi orang mengira, tahajud dia rupanya. Demikian. Dia nggak katakan saya tahajud, tapi secara implisit dia menunjukkan itu. Kenapa buat status ikhwatiddin? Udah biarkan sajalah. Nggak usah status-status. Itu dia. Atau ternyata menangis tengah malam membuat hati lebih tenang. Itu dia. Ya. Selanjutnya. Hukum bayar pajak yang kena denda tadi adalah riba. Kapan tadinya? Saya nggak ada ngomong nih. Jadi apabila kita lalai lupa membayar kemudian sudah terkena denda, bolehkah kita tidak meneruskan membayar pajak tersebut? Sebenarnya boleh, antum nggak bayar pajak, silakan. Antum punya sepeda motor, nggak usah bayar pajaknya. Ya udah. Ya terima konsekuensinya. Pas ada razia, mana Pak STNK-nya? Pak, dalam Islam nggak ada pajak. Iya, nanti kita bicara di kantor. Kita bicara di kantor, ya. Nanti kita bicara di kantor. Angkat semua gitu. Ya, itu konsekuensinya. Demikian ikhwatiddin. Mau bilang apa lagi? Sebenarnya nggak ada pajak. Sudah bayar pajak, nanti kalau nggak bayar denda. Gimana? Ya kalau bisa antum nggak bayar pajak, juga nggak bayar denda, silakan. Ya, bagus itu. Punya mobil baru, nggak bayar pajak, silakan coba. Ya, antum nggak berdosa, tapi itulah terimalah konsekuensinya. Ya mungkin antum hanya beli sepeda motor, dibawa ke kampung, itulah antara sawah dengan rumah gitu aja kan. Ke atas Gunung Sibaya, muter-muter di situ, turun lagi misalnya nggak ada razia, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena bukan sebuah kewajiban. Nggak berdosa. Salat rawatib zuhur 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat 2 salam atau 4 rakaat 1 salam. 2 rakaat. Ya. 2 rakaat 2 rakaat. Untuk salat sunnah baik malam maupun siang 2 rakaat 2 rakaat. Bukan 4 rakaat 1 salam. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apabila kita dizalimi orang, bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqu da'watal madlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Karena doa orang yang terzalimi tidak dibatasi oleh hijab. Langsung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang terzalimi itu ya, doa orang yang terzalimi itu makbul. Demikian. Artinya apa berarti? Boleh kita mendoa keburukan untuk orang yang menzalimi kita. Tetapi itu tadi ikhwatiddin, tidak boleh melebihi batas. Misalnya kita dipukul orang sampai kepala kita bengkak. Kita nggak bisa balas, doalah. Ya Allah, dia telah mukul saya ya Allah, sampai bengkak kepala saya ya Allah. Ya Allah, azablah dia ya Allah. Bapaknya juga, neneknya juga, satu keluarga ya Allah. Azab semua ya Allah. Itu kan berarti doa zalim namanya. Orang dia sendiri, satu orang yang memukul dia, kenapa kok sampai keluarga nenek-nenek yang sudah meninggal juga kena? Ini zalim namanya ikhwatiddin. Ya zalim. Ya, makanya memaafkan lebih baik. Begitu. Atau antum dibuat bengkak kepala. Doa antum ya Allah, ditabrak dampraklah dia ya Allah. Ini kan sudah zalim ini. Sudah zalim. Jadi yang boleh antum doakan, ya semoga Allah membalas yang cocok sesuai dengan untuk dia. Gitu aja udah. Demikian ikhwatiddin. Jadi bukan doa zalim seperti itu doa zalim namanya. Bismillah. Ustaz, kalau ada yang menghina kita, kalau sholat terus bisa gila, apakah kita harus tetap tidak boleh marah? Jangan marah kalau begitu. Ya, jangan marah.
Ini menunjukkan kebodohan dia. Masa sih orang sholat gila? Yang kedua, siapa yang sholat terus? Kalau ada orang sholat terus, memang gila dia itu. Coba, ada orang sholat terus. Dan mulai pagi, sholat terus sampai pagi lagi. Itu memang gila dia kalau begitu memang. Kalau memang sholatnya terus. Itu dia. Jadi kalau dia zuhur sholat, qobliyah ba'diyah. Asar sholat, nanti maghrib ba'diyah. Terus, yang memang disunnahkan. Itu yang dikatakannya gila. Berarti memang dia memang sedang bodoh. Dia nggak ngerti. Tapi kalau dia lihat kita memang, ini setiap saya ketemu, tadi jam 10 saya nggak sholat. 10.15 sholat. Setengah 11 sholat. Sampai jam 12 sholat lagi. Habis zuhur sholat, situ aja. Loh, ini orang kenapa kok sholat terus? Ah, gila lah memang itu. Karena apa ya, Khofiddin? Dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ustadz, sebulan lalu ayah ana meninggal. Ana dan keluarga ana menolak untuk melakukan acara tahlilan. Kami sudah berusaha keras, namun karena ayah ana ikut STM, akhirnya kami mengikutinya. Apakah ana lakukan itu dosa, Ustadz? Khofiddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab perlu antum ketahui, meninggal orang tua kita, ketahuilah orang tua kita itu bukan hanya milik kita. Orang tua kita itu punya abang, punya adik, punya kakak. Jadi kita nggak bisa bersikeras. Loh, paman, ini kan ayah saya, ayah kau, adik aku. Gue bilang apa? Demikian. Iya, mungkin di masyarakat kita banyaklah acara-acara ritual yang menyelisihi syariat misalnya, yang tidak ada sunnahnya. Adik ayah kita maunya seperti itu. Kita sebagai anak nggak mau. Mau gimana jadinya? Makanya Khofiddin, sebelum terjadi perlu sosialisasi. Tidak bisa begitu terjadi, pokoknya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bid'ah nggak laku di sini. Ya kalau memang dia dipandang oleh keluarganya tak masalah. Pamannya juga ya tidak memandang sebelah mata pada dia, menghargai dia, pendapat dia, tidak ada masalah. Tapi kalau kaleng-kalengnya di keluarganya itu, nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Pamannya melihat kau ini apa? Baru tamat pondok pesantren, itu pun nggak bayar uang sekolah kok kan? Aku yang bayar uang sekolahku. Yang seperti ini gimana ya Khofiddin kita bisa bertahan? Ya sudah, kita sekedar menyampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia rubah dengan kuasanya. Kalau kita nggak punya kuasa, berarti dengan lisan. Kalau lisan juga nggak pandai, nggak bisa dengan hati. Artinya kita tidak duduk di situ. Itu tandanya kita tidak menyukainya. Tapi Ustadz gimana? Ya berkelit gimana caranya? Aduh, paman, mules gitu. Udah, damai isi aja 2 jam itu. Misalnya, demikian. Pandai-pandailah berkelitnya. Karena kalau kita menceritakan ke paman kita tidak tepat waktunya, ya kan? Kan nggak mungkin ayah kita baru tadi meninggal, malam kita sudah berdebat masalah bid'ah ini. Apalagi paman antum berkeyakinan ada bid'ah hasanah. Ini nakku, bid'ah hasanah. Kau ngaji di mana? Ustadznya kena. Itulah yang harus kita pahami ya. Jadi dakwah itu ada ilmunya ikhwatiddin. Makanya Allah katakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah dakwah. Ini adalah jalanku yang aku ajak orang ke jalan ini. Ala basiratin ad'u ilallah, aku ajak orang ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, dia berdakwah dengan ilmunya. Tidak hanya materinya ikhwatiddin ilmu itu. Ya. Bukan hanya materi, tapi juga punya ilmu apa? Kita harus punya ilmu tentang orang yang akan mendengar. Disesuaikan dengan orang yang akan mendengar kajian kita itu. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan,
Hadisun nas qadra uqulihim atuhibbu ayyukadziballahu wa rasulah. Kamu bicara dengan orang-orang disesuaikan dengan daya nalar mereka. Sukakah engkau mereka itu nanti mendustai Allah dan Rasulnya gara-gara ente nggak tepat dalam mengajarkan? Itu dia. Bukan mereka nggak mau, tapi momennya nggak tepat, ikhwatiddin. Jadi ilmu itu dalam menyampaikan bukan hanya materinya, tapi ilmu orang yang ada di sekitar kita. Ini apa cocoknya? Gitu. Apa materi cocoknya? Yang cocok dengan dia. Kemudian cara penyampaiannya juga harus cocok. Nggak bisa semua dilantak sama. Ada yang audiens kita itu mahasiswa. Ya, mahasiswa. Silakan antum gunakan yang bahasa-bahasa yang pakai banyak sisinya itu. Transfusi, urbanisasi, silakan. Kalau yang antum audiennya petani, pedagang, jangan pakai sisi itu. Apalah keceknya gitu. Nanti dia bisa nggak tahu apa, dia bilang kok sisi semua, nggak paham. Kemudian apa ikhwatiddin? Cara menyampaikan juga ada. Cara menyampaikan. Tidak semua ketika kita menyampaikan harus berapi-api. Kita sedang bertakziah. Orang yang baru meninggal suaminya. Ibu, kita Allah. Ya, nggak cocok berapi-api di situ. Itu dari heart to heart. Harus dari hati ke hati. Sentuh dia. Dari hatinya begitu. Jadi pelan, tenang. Nggak perlu berapi. Takbir. Apa takbir? Takziah kok takbir. Jadi harus disesuaikan ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu juga. Selanjutnya, Ustadz, ketika sekali wudu ada anggota wudu yang dibasuh 3 kali dan ada juga yang 2 kali. Bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh? Apa buktinya? Kita membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Mengusap kepala? 1 sekali. Boleh, nggak ada masalah. Ya, sekali juga boleh. Tapi dengan catatan sekali itu harus sempurna. 3 kali sempurna. Kalau 3 kali, yang 1 sempurna, yang kedua nggak sempurna, masih tertutupi. Nggak boleh lebih daripada 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang lebih membasuh 3 kali, waqad ta'adda wa dzalama, kata Rasulullah. Dia telah melampaui batas dan telah berbuat kezoliman. Ini nggak boleh lebih daripada 3 kali. Kurang dari sekali, nggak boleh. Misalnya setengah, yang dibasuhnya wajah separuh aja, nggak sah. Ya, nggak sah. Jadi sekali itu harus sempurna. Itulah yang minimal. Ustadz, asisten rumah tangga ana berjilbab karena qadarullah beliau kurang paham agama. Rumah tangga saya tidak berjilbab karena qadarullah beliau kurang paham agama. Apakah harus saya lakukan? Dakwahi pelan-pelan. Ya. Gak berjilbab, antum berikan, Mbak ini ada jilbab. Jangan langsung antum pakaikan jilbab syar'i yang dari dipakai tenggelam sampai lutut. Bu, ini apa bu? Ini kemah ya bu? Gak bisa dibedakan mana kemah jilbab nanti. Pakaikan dulu yang penting apa? Yang penting berjilbab dulu lah, tas seleher begitu. Ada step by stepnya ikhwatiddin. Itu dia. Pelan-pelan, kasih dia baju kurung. Dikasih, jangan disuruh beli. Mbak, ini saya ada baju. Ini saya ada baju dari Mekah loh mbak. Gitu. Bagus nih, Mekah nih belinya mbak. Mekah. Ya Mekah. Nah, ini Madinah ini. Bukan Mandailing Natal mbak. Madinah Saudi. Gitu. Kan semangat. Oh iya ini dari Mekah ini. Dia pun bangga dia makainya. Ya pandai-pandai lah ikhwatiddin membujuk dia. Ya. Nggak apa-apa. Pakai jilbab pendek dulu nggak apa-apa. Lama pelan. Perhatikan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah itu punya hamba sahaya. Semua hamba sahaya mereka menjadi orang alim. Abdullah bin Umar punya hamba sahaya Nafi. Nafi menjadi orang alim. Abdullah bin siapa lagi? Banyak sahabat yang dia pembantunya hamba sahaya menjadi orang alim. Itu kan menunjukkan mereka tak berdakwah. Jadi pembantu kita itu tetap didakwahi. Ya, didakwahi. Ya mbak pakai ya mbak ya gitu. Bujuk. Demikian.
Ya tapi yang membujuknya si istri ya. Jangan si suami yang bujuk. Kalau suami bujuk nanti semangat ya. Itu dia, suami, istrinya yang bujuk. Kalau dia sudah tua ya tetap nggak apa-apa, pelan-pelan begitu. Dia ajak ngaji, Mbak besok kita ngaji yuk, gitu. Aduh, Neng, saya sibuk, nggak apa-apa, nanti aja tinggalkan itu. Di sana banyak jajanan itu. Terserahlah pokoknya Mbak kalau ngaji silakan jajan apa saja, tapi jangan lebih 10.000. Selesai. Ya kalau modalnya cekak maksudnya, gitu. Udahlah ikhwatiddin, sudah jam 6. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang dibahas bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.